Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala khairul iman sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam tetap kita panjatkan, curahkan kepada baginda agung kita, Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Semoga kita semua nanti kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas majelis ilmu singkat mengenai rasa syukur. Rasa syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda-beda di setiap sendi kehidupan. Kemudian syukur dalam agama mempunyai penerapan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari dalam hati yang paling dalam, hati nurani. Kalau kita melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia. Dan manusia ini jauh dari mengingat akan adanya kematian, sehingga manusia-manusia pada zaman ini lupa akan rasa syukur, sehingga mereka lalai dalam kehidupannya. Kemudian syukur yang benar itu pasti akan melahirkan perilaku yang baik pula, yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur itu pada surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172 yang berbunyi seperti ini. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Kemudian artinya itu, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Kemudian ayat 172 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma rizaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, dua ayat di atas jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan. Sehingga jika kita ingin memiliki hidup yang bahagia, yang enak, maka kita harus bersyukur atas apa yang kita punyai. Jangan hanya mementingkan ego saja. Kebanyakan khususnya pada anak zaman milenial, bisa disebut zaman anak milenial pada zaman sekarang ini, banyak kaum milenial yang hanya mementingkan ego mereka masing-masing. Mereka tidak bersyukur atas apa yang mereka miliki, sehingga mereka mementingkan ego, sehingga mereka tidak memiliki rasa syukur. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Nah, di sini dapat kita pelajari bahwa orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang berakhlak, yang bertakwa kepada Allah. Ketika bersyukur, ketika mendapatkan kesenangan, dia ingat kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika dia tertimpa musibah, maka dia juga akan
teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya bersyukur. Kemudian dalam ayat lain, surat An-Nisa ayat 147 dan surat Ibrahim ayat 7, Allah juga berfirman yang artinya Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Kemudian pada surat Ibrahim artinya seperti ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, di sini jika kita bersyukur, maka Allah itu akan selalu mengingat kita, selalu akan menambah rezeki kita, menambah syukur kita. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, maka azab Allah itu akan sangat pedih. Nah, dari dua dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dipetik yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga kita mendapatkan azab dari Allah. Nah, saya kira cukup sampai di sini majelis singkat mengenai rasa syukur. Semoga kita semua bisa mengamalkan rasa syukur ini di setiap sendi kehidupan, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.